Ciao Mitra Bisnis Taufin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tren coffee mocktail yang diprediksi akan menjadi tren baru dalam menikmati kopi, termasuk ngomongin skalabilitas bisnis untuk dihadirkan di coffee shop. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau diurut ke belakang, sebenarnya coffee mocktail sendiri sesuatu yang sudah tidak asing lagi di industri kopi di Indonesia maupun dunia. Nah, sadar atau tidak, setiap tahun pasti akan ada menu coffee mocktail baru di saat kompetisi barista nasional dan internasional dilakukan. Umumnya, coffee mocktail ini dikenal dengan nama signature beverage. Nah, coffee mocktail sendiri menjadi simbol kreativitas sang barista sendiri untuk mengubah kopi yang umumnya pahit dan kurang menyenangkan bagi orang awam menjadi minuman yang bersifat fun dan refreshing tanpa menghilangkan elemen rasa dasar dari rasa kopi tersebut. Umumnya, tren coffee mocktail akan terus berkembang seiring berkembangnya industri kopi di Indonesia. Nah, sebelumnya kalau kita tarik mundur ke belakang lagi, kopi yang diidentikan dengan minuman orang tua yang boring, hitam, dan pahit mulai dapat dinikmati oleh semua kalangan di awal tahun 2000-an, di mana gerai coffee shop international chain mulai masuk ke Indonesia. Di situ, kopi mulai berubah, di mana kopi tidak hanya disajikan panas, namun juga dingin, baik over ice maupun blended. Flavor yang ditawarkan pun beragam, mulai dari rasa-rasa klasik seperti vanilla, caramel, hazelnut, maupun rasa-rasa seasonal yang belum tentu setiap tahun sama. Pastinya, menu ini terus berkembang hingga di awal 2018, tren kopi susu mulai merajai industri kopi di Indonesia. Di situ, kopi dipadu-padankan dengan gula aren, rasa khas Indonesia yang mudah diterima siapapun. Dan di situ, para kedai penyaji es kopi susu pun selalu memiliki menu kreasi lainnya. Contohnya, kopi dan air kelapa yang dimiliki oleh beberapa kedai es kopi susu sebagai minuman alternatif. Terus berlanjut, diiringi oleh kebangkitan tren specialty coffee shop di Indonesia, coffee mocktail pun menurut saya akan ikut menjadi populer. Kopi specialty dengan karakteristik dasar yang umumnya fruity, amat sangat cocok untuk dipadu-padankan dengan buah, bunga, maupun rasa-rasa lain yang dapat berpadu melengkapi rasa kopi tersebut. Kopinya sendiri pun bisa berbentuk espresso maupun cold brew sesuai dengan kebutuhan kreasi minumannya. Coffee mocktail itu dianggap overpriced, menurut saya itu terlalu relatif. Karena nomor satu, kopinya sendiri itu harus yang baik. Dan kopi yang baik pun nggak pernah ada yang murah. Nah, di situ selain itu, elemen-elemen pendukung lainnya seperti flavoring, baik itu dari sirup, dari buah asli, dari sauce. Nah, pasti akan yang dipilihkan yang terbaik. Dan di situ juga otomatis harganya nggak bisa murah. Nah, jadi kalau ditanya kenapa agak overpriced, menurut saya terlalu susah dijawab, terutama kalau disandingkan dengan kualitas coffee mocktail yang pasti akan lebih tinggi juga dibandingkan kopi komoditas pada umumnya. Dari sisi operasional dan persiapannya sebenarnya tidak terlalu sulit. Ada beberapa step yang kita bisa persingkat. Contohnya di saat kalau mau terlalu artisanal dengan buah asli segala macam bisa akan menambah nilai tambah. Cuman kita harus pertimbangkan buah itu musiman atau tidak. Buah itu rasanya akan selalu sama atau tidak. Nah, kita bisa eliminasi faktor tersebut dengan menggunakan sirup yang mengandung buah asli dan kandungan buah aslinya sebisa mungkin yang paling tinggi. Nah, itu akan membantu kita meringankan elemen-elemen yang sebelumnya seharusnya sulit sekali untuk kita jaga, konsistensi segala macam seperti itu. Nah, terus kita juga harus persiapkan marketnya. Kita harus tahu market di daerah kita itu seperti apa. Apakah anak muda, apakah orang tua, terus dari sisi gender, apakah pria atau wanita. Karena kita harus mempersiapkan sesuatu baik dari sisi tampilan
ataupun rasa yang sesuai dengan market tersebut. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya dari sisi profitability, coffee mocktail sendiri sesuatu yang amat sangat bisa diangkat karena mungkin elemen dasar cost-nya selain kopinya yang sedikit lebih mahal, ada juga flavoring sirup yang kalau yang grade bagus itu pasti sedikit lebih mahal. Cuman ini pasti akan sepadan dengan substitusi cost lainnya, yaitu susu. Biasa coffee mocktail tidak menggunakan susu. Nah, di situ cost susu bisa kita gunakan dengan kita gantikan dengan cost untuk flavoring sirup tersebut. Dan dengan harga yang di atas rata-rata, otomatis profitability-nya akan lebih tinggi. Yang menyenangkan di sini, di mana Tofin sebagai salah satu pemain di industri kopi Indonesia adalah Tofin selalu mengikuti tren yang ada. Dan di situ kebutuhan para teman-teman untuk membuat coffee mocktail sendiri, baik dari sisi nomor satu, kita ngomongin mesin espresso, ada. Kita mau ngomongin cold brew, ada. Kita mau ngomongin flavoring syrup dari sisi budget atau dari sisi high quality, ada. Nah, di situ semua amat sangat bisa terpenuhi dan dibantu oleh Tofin. Di Tofin sendiri juga ada Creative Beverage Hub, di mana kita bisa develop si coffee mocktail bahkan dari bayangan dulu aja. Nah, kalian tinggal kasih tahu ke para expertise di Tofin. Di situ kita bisa bantu sampai jadi minuman sesuai dengan keinginan kalian, baik dari sisi tampilan, dari sisi rasa, maupun dari sisi cost sekalipun. Nah, itu semua tadi yang bisa saya sampaikan mengenai tren coffee mocktail di Indonesia. Dan kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan untuk menghadirkan coffee mocktail di coffee shop kalian, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ataupun di WhatsApp Bisnis Tofin Indonesia. Sekian dari saya, ciao!